Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokakarya 4 Ahad, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2021. Tujuan Lokakarya 4 ini adalah mengaplikasikan tahapan coaching pada rekan sejawat dan dapat menyusun RPP yang mengutamakan diferensiasi murid. Sudah itu bulan lahir. Lalu yang kedua instruksinya adalah yang menu sarapan kira-kira apa gitu loh. Nasi. Artinya tidak mau terbuka kepada siapa saja, baik kepada kepala sekolah maupun kepada pengawas bina tentang potensi yang mereka miliki. Kemudian yang kedua itu kepasrahan. Kepasrahan itu artinya begini Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang teman yang lakukan, sida gitu dia bilang, tidak mau menunjukkan diri gitu loh. Dan memang ini mungkin kelemahan kita semua Bapak Ibu. Kemudian agar itu mudah, pertama mungkin perlu kita sosialisasi bahwa ke depan dengan Merdeka Belajar itu tidak cukup dengan apa yang kita kuasai sebagai guru sekarang, bahwa kita harus memang guru ini seperti katanya itu belajar sepanjang hayat guru itu, jadi ini pendak belajar. Kemudian yang kedua, setelah sosialisasi, komunikasi supaya mereka mau terbuka dan tidak pasrah. Yang pertama dengan cara memotivasi diri sendiri, dan yang kedua selalu berpikir positif bahwa hal itu akan menjadi kebutuhan atau hal yang positif bagi kita semua. Dan yang terakhir itu memotivasi dan mengomunikasikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah bahwa memang calon guru penggerak ini adalah calon guru yang insya Allah bisa bermanfaat untuk pendidikan di sekolah kita. Buanglah kembali, tarik nafas sambil menyebutkan kekuatan Anda. Keluarkan nafas. Sehingga pada saat tadi merasa karena sudah seminggu ini tuh lelah dengan tugas, aktivitas, dengan tugas, kemudian pernah kecewa kemarin mungkin ada nilai yang rendah, itu terasa itu tersugesti untuk menyebutkan saya selama ini sudah terbukti banyak hal yang sudah saya lalui. Jadi ada dalam hati saya, saya sudah melalui proses ini, saya punya kekuatan dalam diri saya. Nah itu yang saya merasa, yang jadi teknik stop itu bermanfaat di situ untuk menggalikan kita bahwa tentang potensi yang kita miliki, kemudian bersyukur bahwa banyak hal yang sudah kita lalui selama ini dan kita bisa melaluinya. Itu yang saya rasakan. Kadang-kadang kita tidak tahu yang mana kita berposisi sebagai mentor, sebagai konselor, sebagai coaching. Yang saya yakin kita semua pernah melakukan ini. Tatap muka dua orang, yang satu dengan permasalahan yang sekian jelimet, kita menggali, baik kita pancing dengan pertanyaan terbuka maupun kadang-kadang tertutup, yang seolah-olah nanti di sana kita kadang-kadang jadi mentor, kadang-kadang jadi kanselor, kadang-kadang jadi coaching. Sekarang baru kita tahu teorinya. Nah, tugas kita ke depan ya mungkin lebih banyak kita menerapkan coaching nih meskipun agak berat. Periksa kerapian, jadi dilihat bajunya, kancingnya, masuk apa tidak bajunya, lihat sepatunya dan sebagainya. Lalu setelah itu tentu yang wajib ya berdoa. Tapi ciri yang kedua ini adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Ini sering tetap kita lakukan untuk menumbuhkan nilai nasionalisme anak-anak kita. Dilanjutkan dengan melakukan tepuk. Nah, tepuk tangan, bisa tepuk pramuka, tapi yang sering saya lakukan adalah tepuk PPK, yaitu penguatan karakter ya. Nah, yang terakhir ini meminta anak bercerita. Jadi sebelum kita ke inti pembelajaran, biasanya saya meminta anak-anak itu untuk bercerita ya, apa yang terjadi di rumahnya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan hari ini gitu ya, sebelum ke pembelajaran. Itu ciri atau kebiasaan yang saya lakukan dalam mengajar. Cara saya meredakan emosi negatif dan pikiran negatif dalam mengajar murid. Jadi ketika saya ada suasana yang tidak enak, negatif ya, biasanya saya keluar kelas gitu ya. Tadi ya keluar kelas. Setelah itu yang kedua adalah kalau sudah masuk saya sering melakukan tanya jawab untuk mereda tadi itu. Sudah keluar kelas, sudah merasa tenang, baru saya masuk,
melakukan tanya jawab kepada anak-anak untuk tadi lebih menenangkan lagi emosi-emosi negatif saya ya. Itu untuk emosi negatif. Lalu umpan balik, komentar atau saran yang sering diperoleh dari murid dan rekan sejawat. Ini dari murid dulu ya, dari murid itu sering dia meminta gini, kasih kita ujian atau ulangan atau soal. Dia merasa kalau tidak dikasih pertanyaan di dalam kita di belajar itu dianggap tidak belajar gitu. Jadi sering dia, ayo kita kasih kita soal gitu. Padahal dengan tidak pertanyaan itu udah kita belajar, tapi dia ini anak-anak ini kalau nggak dikasih soal itu dianggapnya tidak belajar. Ya, cara yang saya lakukan dalam mereda emosi negatif dan pikiran negatif dalam mengajar. Sebelum saya mengenal pembelajaran emosi sosial ini, saya biasanya bermain dan bercanda dengan siswa. Yang kedua, saya mencontohkan materi yang sedang saya pelajari ini dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperlihatkan video yang positif, video yang menarik, video yang inspiratif untuk melakukan atau meredakan emosi negatif tersebut. Yang keempat, tentunya saya mencoba untuk menerapkan model pembelajaran sosial emosi ini dengan cara teknik stop. Kemarin saya sudah lakukan, sudah juga kita buatkan video teknik stop, take a breath yang sudah kita lakukan tadi, amati, lalu lanjutkan pekerjaan itu. Umpan balik atau komentar, saran yang sering diperoleh dari murid dan rekan-rekan sejawat saya adalah, ternyata siswa ini setelah melakukan pembelajaran yang dilakukan sangat baik katanya dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan ini berbeda katanya. Sebelumnya tidak pernah kita merasakan kayak bermain ice break, terus tarik napas itu. Karena sebelumnya itu kita paksa aja siswa ini untuk belajar sesuai keinginan kita. Tidak ada jeda-jedanya kayak sejenis penjajahan itu. Nah, setelah melakukan teknik yang ini, ternyata pembelajaran yang dirasakan oleh siswa saya itu berbeda sekali katanya. Yang ketiga, siswa itu ternyata lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran ini. Oke, berarti Pak Aziz sudah langsung menanyakan ke siswa ya, memfollow up tiga orang siswa tadi. Nah, setelah Pak Aziz menanyakan hal tersebut, ada langkah lain lagi nggak untuk memfollow up? Bahwa tadi anak kan sudah menyampaikan alasannya. Setelah itu, apa langkah yang sudah Pak Aziz lakukan? Saya tanya juga kan anak-anak ini secara refleksi lah gitu. Mungkin cara mengajar saya masih ada yang kurang. Beberapa anak saya tanyakan, mereka minta saya supaya lebih tegas gitu. Seperti itu. Mungkin ya saya ngerasa yang mengerjakan tugas ini cemburu, ada yang tidak mengerjakan tugas tapi saya mungkin tidak menghukum, mungkin mereka begitu. Tapi kan saya menghindari untuk menghukumnya gitu. Mau nanya apa lagi, tapi ketika melihat tadi teman yang dua ini diskusi terus mempraktekkan koci, itu kok bisa gitu ya melakukan pertanyaan yang panjang dan sampai menemukan solusi yang benar-benar tepat gitu kan. Dan saya sangat salut sekali dengan Ibu Rahmawati karena kemampuannya untuk melakukan koci dari hari ke hari semakin berkembang. Dan itu membuat saya termotivasi juga untuk terus belajar gitu kan. Tetapi di California suhu udara sangat tinggi, maka terjadilah kebakaran. Nah, ini rumahnya, ini tidak ada warganya ini.
Padahal apa namanya? Mana sih dia kompetisi yang menggambarkan diferensiasi konten. Cuma ini kita boleh ngambil diferensi. Udah kan? Tujuan penting, tujuan wajib itu ada 3 komponen. Iya, tujuan. Ini dia yang ada. Yang penting deskripsi. Tujuan media. 2 ini kan, 2 aja taruh. Satu aja menanggapi itu. Di sini materi yang digunakan yaitu kegiatannya berupa membuat rumah dari plastisin, kertas lipat atau balok. Jadi murid di sini boleh memilih. Ini termasuk definisi konten. Yang ketiga, cara menyampaikan materi dilakukan secara beragam sesuai kemampuan memahami murid. Ini berupa diskusi antara murid dan guru tentang materi berupa rumah. Di sini masuk diferensiasi proses. Kegiatan intinya atau penugasannya, 1. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi di dalam atau di luar kelas. Di sini dilakukan kegiatan di dalam kelas. Kegiatan ini termasuk diferensiasi proses. Kedua, adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya materi. Di sini produknya dapat berupa membuat rumah. Bentuk rumah ini dari plastisin, kertas lipat seperti ini atau balok. Sini termasuk diferensiasi produk. Yang terakhir, kegiatan akhir, penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, termasuk sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Di sini masuk diferensiasi produk. Hari ini kita belajar banyak. Yang pertama tentang coaching, yang istilah keren ya. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kita, karena menjadi coach itu ternyata suatu hal yang tidak mudah, perlu banyak latihan. Nah, dan insya Allah pengalaman ini akan saya tularkan kepada teman-teman yang ada di komunitas. Dan kita akan usahakan melakukan coaching baik kepada rekan sejawat maupun kepada siswa. Yang kedua, mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ini juga merupakan hal yang baru bagi saya, yang mungkin selama ini pembelajaran itu hanya tergantung dari kebutuhan guru, bukan kebutuhan siswa. Nah, mulai sekarang insya Allah saya akan melakukan perubahan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menularkan ilmu yang kita dapatkan ini kepada rekan sejawat kita. Dan mari kita kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan, dan mari kita menutup kegiatan kita dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita bergerak terus sesuai dengan namanya untuk pendidikan di Lombok Barat khususnya dan secara nasional pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.